Oke guys, selamat datang di channel Firza Razdan Novan. Nah, sekarang gue ini mau bikin setup akuarium glowfish dengan low budget guys, yaitu di bawah sekitar 300 ribuan. Nah, ini sekarang gue udah siapin akuariumnya ya. Akuarium ini yang gue pakai itu sekitar 25 sentian, panjangnya 25 cm, lebarnya sekitar 20 sentian, sama tingginya juga sekitar 20 sentian guys. Nah, gitu. Jadi, hal yang pertama gue siapkan itu terutama ini, yang pasti akuariumnya ya, akuarium, terus filter gue pakai filter yang hang on, jadi yang filter gantung di sebelah kiri gitu. Nah, ketiga itu gue pakai ini, yaitu lampunya ya, lampu jepit yang gue pakai ini. Jadi ntar modelnya kayak begini. Nah, sebelum itu ini akuarium yang sangat cocok untuk anak-anak kosan yang ingin melihara ikan dan bingung ikan apa dan gimana cara setupnya segala macam dan keperluannya apa aja ya. Di sini gue mau dikasihin sekalian apa aja yang dibutuhin untuk bikin akuarium glowfish gitu. Nah, glowfish itu adalah ikan dari hasil eksperimen manusia gitu, ikan yang campur tangan manusia gitu. Jadi glowfish itu sebenarnya bukan yang dari alam gitu. Di alamnya itu mungkin ikan ini beda lagi jenisnya gitu. Dan nggak ada warna-warna yang kayak merah, kuning, terus biru ya, pink. Asli itu nggak ada guys. Jadi itu tuh sebenarnya eksperimen manusia. Para ilmuwan ya, keren-keren, bisa membuat mencampur gen ikan ini dengan seperti kayak ubur-ubur gitu mungkin ya. Ini seperti pengetahuan gue aja. Nah oke, sekarang kita lanjut ke setupnya ya. Yang pertama yang pasti gue mau ngisi airnya dulu ya, air untuk akuariumnya. Nah di sini gue udah pakai air endapan ya. Ini air keran PDAM tapi udah gue endapin sekitar 30 sampai 40 menitan ya. Nah, ini kita tuang. Oke. Di sini tuh gue udah menyiapkan embernya ya guys ya. Jadi gue nggak mesti bolak-balik kamar mandi lagi. Oke, kalau bisa jangan terlalu penuh ya guys ya, karena takutnya ada cipratan-cipratan. Oleh kalian yang taruh meja di samping TV segala macam gitu kan, takutnya cipratan dari filternya itu yang bikin bisa ciprat ke mungkin ke cover roll atau kemana tempat lain gitu. Jadi kalau bisa nggak usah full ya, segini cukup nih guys ya. Nah ini gua bersihkan dulu, gua lap. Oke, nah sekarang langkah kedua itu, nah ini buat kalian, kalau misalnya kalian mau itu ikan atau piara ikan, kalau kalian udah isi air di akuarium, jangan langsung taruh ikan dulu. Ikan itu terakhir ditaruhnya, oke? Nah, sekarang kita pasang itu filternya dulu. Nah, ini dia filternya. Ini filter hang on filter. Jadi ditaruhnya di gini ya, jadinya apa namanya? Tuh. Jadi di pinggir gini. Nah, ini filter hang on ini tidak bakal bekerja kalau posisinya kering gitu. Posisinya kering gini dia nggak bakal bisa nyedot airnya sampai masuk ke filternya dan diproses lalu keluar lagi seperti semula gitu. Nah ini kita harus tambahin air guys. Tambahin air. Nah kita tambahin air seenggaknya sampai air yang di dalam filter tuh keluar sedikit dari air mancurnya itu. Terus begitu filternya bisa kita tutup. Nah, lalu kita colokin ya guys ya. Nah, itu dia. Nah, ini otomatis filter ini akan mengambil airan di akuarium kalian lalu masuk ke dalam filter sini. Nah, nanti di sini ada 3 sistem ya. Yang pertama itu parabolanya dulu, jadi kayak bola-bola gitu. Nah, itu tujuannya apa? Untuk menjaga bakterinya gitu. Jadi ketika ada bakteri yang tersedot dari filter ini, mereka jadi punya rumah gitu ya. Nah, namanya rumah bakteri gitu guys. Jadi bakterinya nggak mati segala macam gitu ya. Nah, yang kedua ini ada yang namanya biofoam ya. Biofoam ini saringan yang berwarna hitam ini berguna untuk menyaring kotoran-kotoran kasar seperti bekas-bekas pelet yang tersedot filter, terus juga amoniak yang besar dan segala macamnya gitu. Nah, terakhir di sini ada busa guys ya. Busanya ini di paling atas. Kenapa? Karena dia nanti setelah dari yang biofoam, nanti kan otomatis kotoran-kotoran besar itu jadi memecah jadi kecil gitu. Nah, kalau seketika kita nggak pakai apa namanya filter busa ini, nah itu bakal
terpecah, mungkin emang terpecah amoniak dan apa kotorannya, tapi tetap masuk ke akuarium lagi karena tidak ada menyaringnya lagi. Nah, jadi fungsi busa ini untuk menyaring lagi lebih totalitas lagi, menyaring kotoran-kotorannya sehingga pas airnya keluar ke akuarium kalian lagi itu bersih guys gitu. Nah, ini filternya sudah kepasang. Nah, kalau filter hang on ini dia bergunanya tuh 2 kali guys. Yang pertama untuk menyedot kotoran-kotoran yang di bawah yang di dalam air. Yang kedua itu adalah untuk ini tuh ada skimmernya guys ya. Skimmer ini berguna untuk menyaring kotoran-kotoran atau kayak seperti minyak-minyak yang ada di permukaan airnya gitu guys. Jadi air kalian mau yang di dalam akuarium mau yang di atas permukaan akuarium itu semuanya bersih gitu guys. Nah, ini gue tambahin dulu ya. Untuk skimmer ini bisa lebih maksimal ya. Udah maksimal. Jadi skimmer di sini itu ketika airnya makin besar atau makin banyak, itu tuh skimmer di sini tuh akan naik ke atas ke permukaan. Jadi kayak menggantung gitu. Kenapa emang kayak gitu ya? Dan normal karena dia bakal menyaring kotoran-kotoran di permukaan gitu guys. Nah ya, ini juga cocok untuk seperti kayak air laut gitu karena ini udah ada wave makernya ya. Wave makernya itu jadi membuat arus air. Jadi airnya tuh nggak stuck diam di bawah doang gitu. Beda sama filter yang di atas gitu yang tabung ya, karena jadi ke bawah. Kok ini jadi yang ngedorong gitu. Nah, selanjutnya kita pasang ini lampunya guys. Pasang lampunya, ini lampu jepit yang gue pakai, dan ini tuh ada 3 macam ya cahayanya. Yang pertama itu ada yang biru, ini cocok juga untuk air laut kayak buat malam hari gitu-gitu. Nah, kedua ini ada warna putih. Putihnya ini ada 2 macam guys. Ada yang putih yang memang putih terang seperti lampu kamar LED biasanya. Yang ketiga itu, nah putihnya ini, putih yang ini tuh putih redup gitu. Jadi putih remang-remang. Jadi nggak terlalu terang buat kalian kalau silau gitu-gitu ya. Nah, ini kita pasang di tengah. Kenapa gue pasang di tengah? Karena agar pencahayaannya itu menyebar secara merata. Nah, sudah pasang, mari kita nyalakan. Nah, ini dia. Nah, ini yang gue maksud nih. Lampu cahaya pertama ini itu yang warna putih terang. Ya kan kalian bisa lihat ini terang banget warna putihnya ya. Nah, kalau kalian terlalu mata kalian sakit gitu kalau misalnya putihnya terlalu terang, kalian bisa ganti seperti warna. Nah, ini contoh yang biru. Yang biru ini cocok banget seperti kayak buat air laut gitu-gitu ya. Karena nanti lebih kelihatan jelas kayak ya vibes lautnya ya. Cuman ini di sini gue pakaikan ikan air tawar gitu. Satu lagi, nah ini yang gue maksud. Ini putihnya itu putih redup ya, maksudnya cahayanya tuh nggak terlalu bikin mata sakit gitu. Jadi buat kalian yang mau lihat-lihat ikan juga masih enak gitu. Entah kalian mau isi lohan atau arwana segala macam gitu ya. Ini cocok apalagi untuk malam hari segala macam gitu ya. Cuman gue mau pakai yang ini putih yang ini ya, biar kalian lebih enak melihatnya. Gitu. Jadi sekarang kalau filter sudah terpasang, lampu sudah terpasang, atau kalian mungkin udah pakai substrat yang sudah terpasang, baru kalian masukkan ikannya guys. Nah, di sini gue membeli ikan glowfish ini sebanyak 10 ekor ya, karena gue tahu kapasitas di sini cukupnya 10 ekor ya, nggak boleh overpopulasi juga karena kesian kalau misalkan overpopulasi takutnya oksigen mereka kurang, amoniaknya makin banyak, dan juga oksigennya kurang gitu guys ya. Kayak kalian misalkan di ruangan kecil gitu, di kamar kecil tapi isinya 20-30 orang gitu kan, nyesek gitu kan. Nah, di sini udah gua ini sebenarnya gue punya apa namanya saringan, cuman gue mager ya, jadi gue pakai ini aja, pakai tangan aja ya. Dan pastikan kalian sudah cuci tangan dengan sabun ya, jadi tidak membawa kotoran-kotoran atau virus-virus pada ikan kalian. Oke, masukkan. Di sini gue tambahin kayak modelan ikan oksidoras gitu-gitu ya, karena untuk selain warnanya emang dan bentukannya cakep, gue juga suka karena dia juga membantu makan-makanin sisa-sisa kotoran dan sisa-sisa makanan yang jatuh ke dasar gitu guys. Jadi lebih bersih lagi. Nah, itu dia setup simple ya, fish only glowfish ini. Nah, untuk totalnya ini mari kita totalkan semua ya. Akuarium ini kita taruhlah seharga 70.000 ya. 70.000 ditambah filter hang on ini
55.000, itu sekitar 120.000 berarti 125.000 berarti kan. Nah, dan ini adalah lampunya ini sekitar 55.000 juga. Berarti tadi 125.000 ditambah 55.000 adalah 180.000 gitu guys. Nah, 180.000. Dan untuk ikannya ini dari Glowfish ini kan tadi udah 180.000 ditambah Glowfish lagi 20.000 jadi 200. Nah, 200.000 ditambah ini jadi 215.000. Nah, 215.000 udah kalian udah bisa dapat sebagus ini gitu guys. Buat kalian yang mau anak-anak kosan gitu kan, seperti gua juga anak kosan mau melihara ikan, simple, nggak ribet juga perawatannya, dan murah juga kan, nggak nyampe 300.000 gitu. Nah, kalian cocok banget buat pelihara ikan ini dan ngikutin konsep gue seperti ini gitu, karena gue bisa aja pakai substrat, cuman gue nggak begitu suka ya, karena gue suka aja kalau yang fish only seperti ini gitu, kayak lebih clean gitu menurut gue. Nah itu sih gitu guys. Jadi sekian aja video setup dari gue ya. Semoga video gue ini bermanfaat bagi orang-orang yang ingin memelihara. Semoga kalian suka dengan video gue ini, karena next kedepannya gue akan buat konten lebih seru lagi tentang hewan-hewan ya guys ya. Oke, jadi seperti itu. Jangan lupa kalian subscribe, like, comment, and share guys ke teman-teman kalian yang penyuka hewan juga gitu. Kalau kalian suka hewan, teman-teman suka ikan juga, dan bingung mau mulai dari mana gitu kan, kalian bisa share video gua ke teman-teman kalian yang suka gitu sebagai referensi baru gitu guys. Oke, jadi sekian dari video gua ya, Firza Razan Novan. Ciao.